hmm, ngelawak, ngelawak. Kenapa ngelawak? Yuk kita simak videonya baik-baik. Yuhu, just. Oke, sekarang kita ke HP-nya ya. HP-nya dari Oppo. Kali ini kita dapat dari Oppo nih. Apa yang bisa kita ketawain di handphone satu ini? Markimon, buset. Yang pertama, ini kardusnya tuh susah banget buat dibuka ya. Jadi kalau udah buka, gua harap lu jangan pernah dipasang lagi. Buset, kita buka unbox HP-nya. Dalamnya apa aja? Yang jelas kertasnya nggak kepake. Ini juga seperti biasa, hal-hal yang nggak pernah kepake lagi kan. Nah yang gitulah, buku-buku garansi nggak jelas ya kan, buang aja. Terus nah, produk lawak dari Oppo. Yo, ntar gue jelasin kenapa dia lawak. Ini kertas nggak kepake, dalamnya paling gitu aja. Kabel casan, terusan batoknya 33 watt. Artinya dia udah support apa ya? Support ini ya, fast charging super FUK dari Oppo, keluarga Oppo di 33 watt. Oke, gak penting, balikin aja, kita langsung fokus ke handphonenya, si Oppo Reno 7Z 5G. Oke, gue di sini nggak bakal ngebahas banyak tentang spesifikasi karena gue di sini bakal paling ngasih screenshotannya aja. Di sini gue pengen ngoceh. Kenapa ini bisa gue sebut ngelawak ya? Dari desainnya, mungkin dari jeroannya, dan dari segi harganya. Waktu pada saat awal ini launching, harganya tembus 6 juta rupiah, atau bisa dikatakan 5.999.000 pada saat awal launching. Sementara di generasi sebelumnya, yaitu Oppo Reno 6 ya, ini gambarnya nanti di sebelah sini, itu harganya nggak nyampe segitu dan dapat kamera yang lebih bagus, yang lebih baik, dengan hasil yang lebih bagus pula ya kan, otomatis dan desain lebih premium yang style gua ya, seri 6 ya, daripada seri 7Z 5G. Anjir, gue susah banget. Reno 7Z Lite dah gue ibaratnya bilang begitu ya kan. Nah sementara ini tuh dia jajaran 7-nya ada versi Reno 7 Top dan dia pakai chipset Dimensity ya. Terus yang Reno 7 apa gitu ya, pokoknya 7 4G-nya juga keluar ya, lebih lawak lagi juga, so pasti. Dan gue nggak tahu kenapa gue sebut ini produk ngelawak, karena di harganya yang tembus 6 juta dia tuh cuma dapat fitur yang gitu-gitu aja, kecuali prosesor. Mungkin prosesor oke lah, prosesor 695 itu bukan prosesor yang jelek waktu saat itu tahun kemarin, karena ini rilis itu bulan apa ya, nanti di sini deh, tahun 2002 kemarin ya kan. So pasti artinya bukan prosesor yang terbaik waktu saat itu, dan bukan prosesor yang jelek juga. 695 itu bisa dikatakan cukup bagus untuk di kelas mid range ya, karena dia udah 6 nanometer dan sudah 5G ready. Nah yang bikin gue kenapa ini produk lawak ya, hal pertama, dia dari desain ya, katanya retro-retro gitu ya kan. Yang jelas ini HP zaman sekarang rata-rata hampir semua produsen kebanyakan pada pakai kotak-kotak begini, entah itu Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo, terus anything else mungkin dari sebenarnya bukan kembali ke retro, ngikutin iPhone atau sebagai macamnya. Ya semua produsen handphone rata-rata emang sekarang lagi nge-hype-nya ya desain begini-gini. Contoh aja ya, tahun 2020 sampai 2021 itu rata-rata HP ya pada rounded gitu semuanya. Gue gak ngerti kenapa, alasannya mungkin ngikutin tren atau apalah gitu ya kan. Terus dengan kameranya yang banyak sampai 5 terusan 6 lah, sekian, bahkan gede-gede juga kamera. Nah sekarang di trennya tahun 2002 sampai 2023 atau mungkin 2024 ini lagi rame ini model-model begini nih ya kan, entah itu mau Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, terusan apalagi Infinix lah apalah gitu ya kan. Rata-rata rame model kamera begini-begini dan sensornya tuh gila-gilaan gedenya. Dan gue nggak tahu hasilnya itu bakal sebagus apa. Gue rasa sih nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat, ya standar aja. Yang penting di harganya yang tembus 6 juta, ini tuh ngelawak banget. Ultrawide nggak ada, cuman ngandelin kamera utama di 64 megapiksel yang kualitas videonya itu nggak bagus. Buat gue pribadi ya, itu nggak bagus. Cuman mentok 1080p, 30 fps. Mau apaan gitu loh, lu ngelucu lewat jalur mana gitu loh. Buat gue sih nggak masuk akal banget ya kan sih. Gue bingung ya kan, gue bingung mesti ngomong apa di produk satu ini dari Oppo. Tapi yang jelas so pasti intinya masih ada beberapa hal yang menarik, diantaranya layar sudah AMOLED ya kan, artinya bisa gonjreng terusan bisa jelas hasilnya ya kan, walaupun
AMOLED-nya itu ya bisa dikatakan dia masih sekedar AMOLED biasa aja ya, belum super AMOLED dan lain-lain. Sudah cukup untuk gue pakai, ya kan. Itu yang pertama dari layar, ya kan. Terus yang kedua, mungkin dari segi desain lah. Oke, basically untuk desain itu subjektif ya. Tiap orang itu berbeda-beda bagaimana dia menilai sebuah desain atau sebuah fashion atau apa gitu. Tapi menurut gue pribadi desainnya sih oke, masuk ya kan. Dia tipis, nggak tipis-tipis banget. Ibaratnya ini proporsional ya, asik, proporsional, tipis, dan dia gue demennya itu nggak licin. Pertama, itu untuk gue pribadi ya. Hal pertama gue suka demen dari ini tuh dari desainnya yang kotak, terus keset, nggak licin buat gue sih nggak licin. Terus kameranya cuman gue nggak demen modelnya kayak gini nih, terlalu gede dan nggak kayak lu diplototin terus lu pengen melotot balik tapi nggak bisa gitu loh. Gitu aja intinya. Kalau buat hasil kamera sih kayaknya nggak ada yang spesial, tapi tetap bakal gue tes hasilnya nanti, dan terserah lu bakal iniin setuju atau enggak tentang apa yang menjadi perspektif gue sendiri. Itu bebas, sah-sah aja. Di sini gue pengen review jujur apa adanya aja. Oke, itu hal-hal yang menurut gue itu masih mengganjal sih ya, gitu aja. Oke, dan lanjut lagi ke bagian prosesor. Prosesor 695 bisa dikatakan jelek atau buruk itu tergantung dari apa yang lu pakai setiap harinya. Contohnya ini, game ya. Kalau lu maksain main game di sini ya kan, game-game gede ataupun game-game yang butuh grafis tinggi, gua rasa itu bakal mencret ya kan, itu udah so pasti. Ataupun game-game yang butuh durabilitas itu lama, artinya game-game dengan range waktu itu antara 1 sampai 30 menit, mungkin 1 sampai 60 menit, bahkan sampai 120 menit mainnya, ini nggak bakal recommended banget karena pasti bakal di nerf atau di dropin FPS-nya dari si prosesornya atau dari si UI-nya si Oppo ini ya kan. Itu aja sih. Mungkin untuk game-game yang biasa aja atau game-game yang nggak butuh grafis tinggi bakal bisa bertahan lebih lama karena baterainya 4500 dan daya charge-nya itu dia maksimal supportnya di 33 watt ya, full andalnya si Oppo. Tapi itu tetap aja buat gua sih nggak tahu ya, ini bisa dikatakan produknya itu sebenarnya enteng, ringan. Buat gua sih nggak jadi masalah dan berasa compact di tangan. Tapi tetap aja buat gue sih ini ngelawak gitu loh. Harga 6 juta lu cuma dapat kamera satu doang yang bisa lu andelin, dan kamera lainnya itu cuma 2 megapiksel gitu loh. Dan ini hasil kamera depan. Gue di mana nih cuy? Waduh. Nih hasil kamera depan ya, lo lihat HP hampir harga 6 juta waktu pertama kali launching. Ini hasilnya tuh. Enggak. Terus juga bisa jadi bulut-bulut begini. Jadi sambil kita ngoceh gitu, cop. Misal depan ada makanan nih kan, gue bilangin makanannya apa begitu doang sih. Ya. Lucu ya modelnya ya. Iya, sip. 1080p 30 fps ya. Lucu kan? Lawak.com anjir. Aduh. Ya begitulah. Sekarang kita coba zoom. Zoom. Sampai berapa kali nih? 6 kali doang. Dan hasilnya nggak tahu dah. Ya, nilai sendiri aja ya. Oke. Gitu aja. Sip. Kamera utama 720p 30 fps. Dia paling mentok cuman 30 fps doang ya. Begitulah. Kameranya cuma satu doang yang bisa diandelin. Dan lainnya ampas. Sekarang gue pengen uji gamesnya ya, dimana hal yang paling penting di channel ini itu sebenarnya di gamesnya. Gue pengen tahu sejauh apa sebuah prosesor mid-range bisa bertahan dengan gaya bermain gue, anjay. Emang gue apain? Sombong lu bang. Sombong itu nggak apa-apa, yang penting kita tetap rendah hati. Anjay, itu gimana maksudnya? Oke, gitu aja. Yang jelas ini pengen gue siksa prosesornya.
Secara gue pengen main selama 3 jam di sini, tapi bakal gue jadiin sekitar 30 detik aja. Jadi lo tonton baik-baik gimana cara gue bermain game ya. Oke, see you. Slide berikutnya, gas. Dan ini gue udah sampai di game PUBG ya, dimana game ini tuh gue cuma dapat settingan smooth ultra only ya. Gue agak sedikit aneh sih, 6 nanometer ya kan, 695 5G gue cuma bisa dapat mentok di smooth ultra tok. Harusnya kalau gue kulik sedikit lagi, gue udah main sekitar ada setengah jam kali ya. Di sini ada beberapa yang sedikit ngeframe ya ketika gue ketemu orang walaupun gue nggak nembak. Terus ada mobil jalan tadi agak sedikit ngeframe ya. Padahal kalau gue lihat dari panasnya, ini tuh sebenarnya bisa dikatakan nggak begitu panas ya, karena mungkin dari bodinya plastik. Jadi gue ngerasa itu nyaman-nyaman aja di tangan tuh. Paling panas itu ada di 40 derajat Celcius ya. Gitu aja. Jadi sedikit info aja. Sebenarnya ini tuh bukan panas ya. Anget-anget kuku gimana sih? Gitu deh pokoknya. Anget-anget kuku. Kuku tirek. Gede banget kukunya. Nah sekarang gue main game-game mobil paling membagongkan sedunia, anterojagatnusantara.com ya kan. Ini gue pakai settingan rata kanan ya. Gue pengen tahu. Tuh. Ini harusnya kan 60 fps ya atau lebih ya. Ini yang gue rasain cuman ada di berapa fps nih? Antara 25-30 lah ya. No, ya kan? Asik. Tapi masih kuat loh, masih main loh. Gue paksain loh. Asik. Yuhi, ngepot. Yuhi. Prosesornya ya masih bisa dilahap gitu loh. Ini settingannya nih, lo lihat nih. Gue main di screenshot sih. Nih. Lo lihat settingan gue. Grafiknya rata kanan ya. Gue bikin emang sengaja rata ke kanan buat nyiksa prosesor. Gitu aja. Yuhi, lanjut lagi. Oh iya, kita sampai game ini, sampai finish. Yuhu, no, mati dong nge-freeze. Layarnya nge-freeze, pemirsa. Oh, baru aja gua bangga-banggain gitu kan Snapdragon 695. Ternyata mencret juga kawan. Oh kan, nutup sendiri, lihat kan lu. Ini tanpa settingan apapun ya. Mencret juga dia akhirnya. Oke, skip. Itu game paling sadis di dunia sih, game mobil paling sadis ya. Oke, sekarang kita main game yang enteng-enteng aja deh ya. Bener nggak terlalu tinggi ya, cuma frame rate-nya ini loh yang agak sedikit gimana gitu ya. Kayaknya nggak nyampe 60. Yang gue rasain sih antara 40 ya, feeling gue berbicara, anjay. Oh, ini antara 40 sampai 50 deh kalau nggak salah ya, feeling gue. Gitu. Dan nggak ada masalah untuk game-game aspal kayak gini ya. Yang masalah itu cuman di PUBG sama di Car X-Rate aja sih. Oke, itu aja. Nah, thank you untuk tes gamenya. Dan sekarang kita lihat hasil uji benchmarknya. Yang udah gue tes hasilnya adalah sekian, ya kan? Tuh, 373.000. Sebenarnya bukan hasil yang bisa dikatakan gede atau kecil ya. Di angka 373.000 itu bisa menjadi sebuah pertimbangan ya pada saat lo milih handphone dengan harga serupa. Tapi misalkan contoh di harga 4 jutaan lo bisa dapat yang mungkin prosesornya lebih bagus, terusan dia nilai apanya mungkin kameranya lebih baik, terusan LCD-nya mungkin lebih bagus, ya mungkin lo bisa ngambil ke pilihan seperti itu daripada lo bayaran ini ya kan. Ya walaupun nggak jelek-jelek juga sebenarnya sih, ini masih ada bagusnya kok, tapi nggak begitu banyak lah ibaratnya. Oke, gitu aja. Oke, lanjut ke kesimpulan aja kali ya. Untuk di range harga 3-4 jutaan ya mas ya. Nah, ini tuh bisa menjadi opsional atau pilihan di mana lu pengen Oppo ya versi Reno 7 ataupun lu langsung upgrade ke versi 8-nya aja sih. Kalau saran gue sih begitu, ya kan? Daripada lu dapatnya versi lawak gitu, mendingan ke versi 7-nya yang beneran atau ke versi 6 sebelumnya. Karena lebih bagus kameranya. Gue pernah lihat soalnya kayak gitu, dan bodinya lebih premium yang versi 6. Gitu aja. Oke, gitu aja kesimpulan gua. Dan untuk game, gua rasa enggak untuk game-game yang kayak PUBG ya. PUBG lu mau main secara setengah jam ataupun 1 jam, gua nggak ngerekomendasiin karena ini apa ya? Gua ngerasain beberapa frame drop di momen-momen tertentu, terutama di circle terakhir gitu loh. Dan tiba-tiba
foreclose atau keluar sendiri kayak di game Aspal sebelumnya, ya kan? Tiba-tiba ya gitu, begitu udah lagi seru-serunya main, tiba-tiba kok nge-freeze gitu layar lu. Nah itu bikin nggak nyaman gitu loh. Lu mesti balik lagi, login lagi, ke lobby lagi, ya itu kan bikin kesel gitu loh. Nah mungkin untuk game-game ringan kayak mungkin MLBB lah atau Free Fire lah atau apa, mungkin ya enteng-enteng aja, ketawa-ketawa aja. Ya mungkin ada beberapa sedikit penyesuaian kayak tentang UI-nya, bisa jadi seperti itu, atau mungkin ada bugs di gamenya lah atau apa, gue nggak tahu. Yang jelas gue demen ini tuh apa, nih lu lihat ya, pada saat gue tes ceklik nyala dong, come on boy, woi nyala dong, nah jadi ada biru-birunya ya kan, nah gitu dia, pokoknya ada circle light-nya gitu lah pokoknya. Gue demennya dari ini ya, itu aja sih. Selebihnya ya B aja gitu loh buat gue pribadi. Oke, thank you buat lo semua ya yang udah nonton gue dari awal sampai akhir. Buat yang pengen komen langsung aja komennya disertakan di bawah. Buat lo semua yang pengen request ya misalkan, cuy tolong dong roastingin HP ini, terus reviewin HP ini, bilang aja jujur-jujuran aja apa sih kira-kira yang kurang atau apa sih kira-kira bagusnya gitu loh. Nah gue bakal cerita di situ. Gitu aja. Oke. Jangan lupa buat subscribe karena subscribe itu gratis sampai kiamat, ya kan? Habis itu jangan lupa klik notifikasi loncengnya biar selalu update dengan berita-berita terbaru dari kami semua. Gitu aja, thank you, prepare your phone and happy watching. Bye bye, ciao, boom, ledak.